Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik. Saya nastahu liqa'ana di qiraah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa fi kulli ni'matin. Fi istimah hadzal usbu' nastamir fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Tolong modulnya dinampakkan. Baiklah, pekan ini kita akan belajar tentang jumlah fi'liyah. Kita sama-sama tahu di sini kalimat fi'liyah itu adalah kata kerja atau kalimat verbal yang kalimat diawali dengan kata kerja. Jadi setiap kata yang diawali dengan kata kerja itu adalah kalimat kerja atau kalimat verbal. Nah, kalimat ini minimal terdiri dari pelaku. Ya, ada pelaku, ada subjek, nah, dan ada juga verbalnya, kata kerjanya. Nah, bisa saja kalimat verbal ini dia terdiri dari dua kata saja, antara fi'il, antara subjek dengan fi'il, pelaku dengan pekerjanya. Atau di dalam kalau di dalam istilah nahwu sorobnya itu ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Nah, biasanya setiap kata verbal yang terdiri dari subjek dengan fa'ilnya saja, subjek dengan verbalnya saja, dengan pelakunya, dengan pekerjaannya saja, perbuatannya saja, itu biasanya bisa diambil dari fi'il lazim. Fi'il lazim itu dia tidak membutuhkan objek. Contohnya, nama, tidur, yanamu Muhammadun. Nah, itu kalimat verbal. Karena dia terdiri dari dua kata saja. Ada subjeknya, ada fi'ilnya. Ada pelaku, ada perbuatannya. Dan dia juga bisa sewaktu-waktu berubah menjadi fi'il mudhari, fi'il jumlah ismiyah. Maksudnya di sini yanamu Muhammadun bisa berubah dia Muhammadun yanamu. Nah, itu dia tetap masuk kepada jumlah ismiyah. Tapi yang kita pelajari sekarang adalah jumlah fi'liyah, kata kerja. Berarti setiap kata, setiap susunan kalimat yang disusun yang dimulai dari kata kerja. Contoh di sini yakumu, yakulu. Nah, kalau yang di bawah ini contohnya dia harus membutuhkan objek. Yakulu Muhammadun. Nah, tentu ada benda itu yang harus dimakan. Kalau yakulu Muhammadun saja, itu orang masih bertanya-tanya,
Maksudnya bertanya-tanya ini tentu ada sesuatu yang dimakan, tentu ada sesuatu yang dilakukan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Atau saya ulangi lagi? Di sini kan tertulis muta'addi. Nah, maka kalimat verbal harus dimiliki oleh objek maf'ul. Kalau fi'il muta'addi berarti dia harus ada objek setelahnya. Contohnya ya'kulu Muhammadun hubzan. Nah, Muhammad sedang makan roti. Nah, itu kalimat verbalnya. Sedangkan fi'il yang tidak membutuhkan objek, fi'il lazim, maka kalimat nominal tidak membutuhkan maf'ul. Nah, jadi itu perbedaan kalimat jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalimat verbal dengan kalimat nominal. Jadi kalau kalimat nominal itu dia bisa terdiri dari dua susunan saja, yaitu subjek dengan objek saja. Subjek dengan kata kerjanya saja. Kalau jumlah verbal, maka dia harus ada subjek, ada objek, dan juga ada keterangannya, predikatnya. Kata keterangannya. Keterangan itu sesuatu benda yang dilakukan. Contoh yang lain lagi, saya buat dalam kalimat yang lain. Ta'allama at-tilmizu. Seorang siswa atau siswa belajar. Nah, kalau belajar itu kan dia masuk dalam kategori nominal, bukan verbal. Tapi kalau mengajarkan, itu baru dia masuk kepada kata verbal. Jelas di sini? Jelas Ustaz. Apa Ustaz berarti untuk membedakan antara nominal dan verbal itu mudahnya kalau verbal itu wajib ada fiil gitu ya Ustaz. Sementara bukan fiil, Pak. Kalau verbal dia harus ada objeknya yang dikerjakan, umpamanya kan objeknya. Saya menulis, tentu ada yang Pak Habib tulis gitu. Objeknya. Dan kalau yang nominal dia tidak perlu kata keterangan lagi. Umpamanya bangun tidur. Tentu orang itu sudah dia tidak bangun tidur itu kan tidak membutuhkan objek lagi setelahnya. Orang sudah mengerti dia bangun dari tidur. Nah, seperti itu Pak Habib. Kan kalau di modul itu gini Ustaz, kalau di modul itu kan contohnya ya Ustaz, contohnya kalau kalimat verbal itu dua-duanya dia ada fi'il, memang ada yang dia ada maf'ulnya, ada yang cuman fi'il dan fa'il. Sementara kalau yang nominal dia ada yang cukup dengan mubtada dan khobar gitu sih Ustaz kalau di modul. Betul. Betul ya Ustaz ya? Betul juga. Yang terdiri dari mubtada dan khobar itu yang saya buat. Ada lagi yang lain tadi seperti dia isim dulu kan Pak? Betul kata Ustaz, benda. isim. Kata benda dulu baru fi'il, itu betul juga. Cuman dia tetap dikategorikan nominal atau verbal nanti itu. Kalau verbal berarti dia mesti ada objek setelahnya. Kalau dia nominal berarti dia tidak membutuhkan lagi objek. Contoh di sini saja, Pak. Yakumu al-mudarrisu. Ini bisa kita balikkan, al-mudarrisu yakumu. Itu juga jumlah nominal itu, Pak.
Ya'kulu Muhammadun al-khubza. Ini kan sesuai fi'il, fa'il, subjek, predikannya teratur. Boleh juga kita susun Muhammadun ya'kulu khubzan. Itu juga jumlah verbal jadi. Cuman dia posisinya berubah menjadi jumlah ismiyah. Gitu, Pak. Oh, gitu. Ustaz, mau tanya. Silakan. Ustaz, tadi yang contoh ya'kulu Muhammadun khubzan itu disebut fi'il muta'addi, Ustaz ya? Ya, fi'il muta'addi. Kalau yang tidak membutuhkan objek itu, Ustaz, yaqumul mudarris, nama lainnya, Ustaz? Lazim, fi'il lazim. Itu kalau di dalam apanya, Ibu? Indonesia Latinnya itu verbal dengan nominal. Oh, iya. Ustaz, berarti yang fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek, Ustaz? Ya, betul. Syukran, Ustaz. Afwan. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya saya kenalkan saya Nani. Saya masih sangat level bawah. Bahkan saya belum tahu kalau di bahasa Inggris itu kayak ada saya, kamu, dia perempuan. Nah itu saya level yang itu dulu kan. Yang ini saya belum. Apakah ada modul atau saya mesti registrasi dulu atau bagaimana ya? Soalnya saya belum dapat link untuk regis untuk modul. Mungkin saya tertinggal minggu lalu kan saya baru ikut gitu. Oh, baru bergabung berarti Bu. Enggak apa-apa, dengar-dengar dulu. Nanti sembari dipelajari juga modul-modulnya. Boleh juga nanti modulnya yang sudah dibaca sedikit-sedikit saja dulu, Bu. Sedikit-sedikit dibaca. Modulnya. Saya belum dapat modulnya. Mungkin bisa menghubungi Ustadz Mutakin atau Ibu Istiqomah. Biasanya beliau tuh, Ibu Istiqomah itu yang megang modul biasanya. Oh gitu. Itu untuk level 1 ya? Iya. Oh oke. Ya sama sekali belum tahu saya saya, kamu, apa tuh belum. Saya yang dasar-dasar banget saya belum ngerti. Ya, saya dari Depok. Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Berarti saya hubungi Ustadz Mutakin ya? Iya, betul. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ataya hadir? Hadir Ustaz. Fahim tak? Fahim tuh. Alhamdulillah. Ummu Santi hadirah? Ummu Santi hadirah? Oh, la hiya la tahdur. Ummu Friska? Hadir Ustaz. Fahim ya Ummu Friska? Naam, fahim tuh. Alhamdulillah. Ummu Eliana? Kaifa Ummu Eliana? Hal tabhamina? Baik. Sekarang saya membebani kalian, setiap orang harus membuat 2 kalimat verbal dan juga 2 kalimat nominal. Nah, saya mulai dari ya Aba Habib. Tafadhal. Anta al-mubtadi. Sami itu Ustaz. Nah, tafadhal. Yang kalimat untuk kalimat nominalnya.
Muhammad yaktubu ar-risalah. Thayyib. Apa Ustaz? Salah-salah ini. Benar ya Ustaz ya? Yang nominal apa verbal itu? Ini Itu yang verbal ini. Iya, yang verbal Ustaz. Maksudnya verbal. Muhammad yaktubu ar-risalah. Muhammad sedang menulis surat. Nah, satu lagi, Pak. Kan 2 verbal, 2 nominal tadi. Baik, siap. Muhammad yaqra'u al-Qur'an. Yaqra'u al-Qur'an. Sahih. Yang nominal lagi, yang nominal. Yang nominal. Hiya taji'u min Yogyakarta. Dia taji'u min Yogyakarta. Sahih. Satu lagi. Habib yas'alu ila mudarris. Yas'alu. Kalau yas'alu dia masih masuk apa, Pak? Verbal itu, Pak. Masuk, Pak. Kalau bertanya kepada gitu, Ustaz, bertanya kepada guru. Ya, kalau bertanya tentu ada yang ditanyakan, Pak. Oh, gitu ya. Baik. Berarti Habib yadhabu ila syuq. Itu baru sahih. Thayyib, mumtaz. Ya Ummu Intan Masyita, tafadhali. Ya Ustaz. Kalimat verbal dulu Ustaz. Ya, jangan sama ya, jangan sama dengan Pak Habib, cari yang lain. Kalau umpamanya nggak bisa, boleh nanya apa umpamanya. Bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesia? Nah, biar saya kasih tahu nanti. Ya Ustaz, kalimat verbal Ustaz. Fatah tu al-babun. Al-baba. Fatah tu al-baba. Atau juga boleh fatah tu al-bab, juga bisa. Fatah tu al-bab. Yang kedua, sebentar Ustaz. Dakhol tu fil baiti. Saya masuk rumah. Nah, betul. Tapi kalau dakhola itu, Bu, dia masuk ke nominal. Bukan verbal. Oh iya. Karena masuk kan, tidak membutuhkan objeknya. Lagi Ustaz, satu lagi Ustaz. Ashrobu laban. Asrabu laban, al-laban. Sahih. Yang nominal lagi, Bu? Nominal berarti yang depannya tidak memakai kata kerja ya Ustaz? Objek, Bu. Yang tidak membutuhkan objek. Berarti yang tadi Ustaz, dakhol tu fil baiti. Dakhol tu. Betul. Sama satu lagi irji'u fil baiti Ustaz. Arji'u fil baiti. Arji'u fil baiti. Arji'u ilal bait. Arji'u ilal bait. Saya pulang ke rumah. Dengan Bu? Ya. Saya pulang ke rumah. Ya Ustaz. Oke, mumtazah. Ilal baiti. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Al-an akhi Ataya, tafadhal akhi Ataya. Akhi Ataya, tafadhal. Ustaz.
Muhammado jalisu. Muhammad jalisu jalasi. Jalis. Halo? Muhammad jalisu fi kursi. Pakai fi'il dulu Ataya. Kalau jalisun itu maksudnya nanti tuh isim jadinya. Kita pakai fi'il saja dulu. Kalau jalisun itu kan jadi isim jadi dia. Jalasa ya jalisu jalisun. Nah, dia itu jumlah ismiyah. Tapi kita menggunakan fi'il saja dulu. Ataya? Aina Ataya? Mafi saut? Tayyib, al-an Ummu Eliana. Tafaddali Ummu Eliana. Ya Ustadz, adkhulu fil masjid. Saya masuk ke masjid. Aqra'u jaridah. Saya membaca koran. Alas Ustadz. Dua verbal, dua nominal. Dua, ini kan tadi baru satu ya dok, ya saya Ustadz ya. Iya. Fatimah, Fatihah, Nafizah. Fatahat. Oh ya. Fatimah, ya. Fatahat, Nafizah. Sahih. Itu verbal itu. Ya, Fatimah, Fatahat. Yang nominal? Yakumul Fatimah. Takumu karena dia menyesuaikan dengan apa? Dia kemarin Bu yang kita pelajari. Oh iya. Dia menjadi takumu. Takumu. Takumu al-Fatimah. Takumu Fatimah. Takumu Fatimah. Gitu ya Ustaz. Ya, Fatimah berdiri kan? Itu maksudnya? Fatimah berdiri. Iya, Fatimah berdiri. Thayyib, ya. Mumtazah. Alhamdulillah. Afwan. Ummu Intan. Tafadhali Ummu Intan. Ya Ustadz. Kalimat verbal hamaltu Al-Qur'an. Saya membawa Al-Qur'an. Hamil tu, bukan hamal tu. Oh, hamilu. Iya. Oh. Hamila yahmilu. Maksudnya di sini saya jadi hamilu ya, Ustaz? Bukan hamal tu. Hamil tu, hamila yahmilu. Yang apa? Oh, hamil tu. Hamil tu Al-Qur'an. Saya membawa Al-Qur'an. Zahaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. Satu lagi yuk. Kalimat nominal huwa naum, dia tidur. Coba pakai fi'il dulu. Pakai fi'il saja, Bu. Pakai kata kerja. Ya namu. Ya namu fi
Gurfati, dia tidur di kamar. Sahih. Yang verbal lagi. Nominal, Ustadz. Yang verbal kan tadi udah, Iya, Ustadz. betul. Yang tadi apa nominal? Verbal lagi, yang verbal lagi. Muhammad yajlisu ilal kursi. Muhammad duduk di kursi. Kalau yajlisu itu dia masuk apa, Bu? Masuk nominal gitu. Bukan verbal dia. Oh, karena nggak perlu objek ya, Ustaz ya? Iya. Oh, entar apa ya? Kalau makan butuh objek ya, Ustaz? Kalau makan tentu butuh objek. Ya, kulu khubzan. Dia makan roti. Sorry. Tapi itu yang di pelajaran tadi, Bu. Coba cari yang lain, Bu. Sudah ya? Yang di modul tadi, Bu. Minum ya, Ustaz. Udah belum? Boleh. Minum boleh. Yasrobu sirup apa, Ustaz? Asirun. Yasrobu asyiru. Dia minum sirup. Asyiro. Tayyib. Ya Aba Adi, tafadhal. Adi Madya Nugraha, tafadhal. Itu ilmisal. Ya Ustadz, hadir. Suara Bapak kecil sekali. Ustadz, sekarang kecil suaranya. Oh. Assalamualaikum. Haza sahih, haza afdal. Ya, saya numpang itu Bu Intan. Dimulai dari kalimat nominal, Ustaz. Ya. Musa jalasa, Musa berjalan. Bisa, Ustaz? Jalasa. Musa jalasa. Musa jalasa. Betul. Ya. Kemudian Musa menikah. Berarti Musa zaujat. Tazawwaja. Zawaja. Iya, Ustaz. Kalau zawaja itu menikahkan, Mak. Zawaja menikahkan. Kalau menikah, tazawwaja. Oh, tazawwaja, Ustaz. Kalau tazawwaja itu dia fi'il verbal, jumlah verbal, itu kalimat verbal atau kata kerja verbal. Nominal, dia tidak membutuhkan objek. Kalau menikahkan, itu ya dia masuk verbal jadinya. Baik, Ustaz. Boleh satu lagi, Ustaz, yang satu kalimat nominal. Boleh. Ayub bika'ah. Ayub menangis. Baka. Baka'aho. Baka. Ayub. Kalau baka ya beki. Ayub baka ya beki. Satu saja, Pak. Mau fi'il madi atau fi'il mudhari. Itu tadi saya bikin dua, fi'il madinya ada, fi'il mudhari'nya ada. Baka aja, Ustaz. Baka. Ayub baka. Betul. Baik, Ustaz. Ayub baka. Ya. Kemudian kalimat verbal ya, Ustaz ya. Maryam tarkubu. Maryam tarkubu. Tarkabu. Sayyaro. Maryam tarkabu as-sayyarah. Sahih. Ya, Ustaz. Satu lagi. Maryam tatobahu. Maryam masak. Ya. Sahih. Ya, Ustaz. Al-an ya Aba Febri. Febrianto. Ustaz. Misal jumlah fi'liyah ahduru dirasatul arabiyah fi zumiyah. Yang kedua isnain yamsiku Ahmad al-qalamun. Al-qalama. Al-qalama.
Nominal lagi, Pak. Jumlah ismiyah Ahmad yaqta'u khubzan. Itu maksudnya ismiyah atau fi'liyah? Yang mana, Pak? Ahmad yaqta'u khubzan. Itu jumlah apa? Jumlah ismiyah jadinya. Ismiyah ya. Ahmad yaqta'u khubzan. Satu lagi asyaratu amama masjid. Amamal masjid. Itu juga jumlah apa, Pak? Jumlah ismiyah itu. Ya. Udah yang dua-dua, diawali dengan kata kerja. Tadi udah, Ustaz. Yang sudah. Yang ahduru dirasatul. Oh ya, betul. Berarti yang nominal lagi, yang ismiyah lagi, yang terdiri dari apa? Ismiyah tadi udah Ahmad yaqtu'u khubzan. Iya, Pak. Maksudnya yang nominal, yang tidak membutuhkan objek. Oh ya. Tapi kalau Ahmad yaqtu'u khubzan itu maksudnya nominal atau verbal? Karena di depannya kan ada kata benda gitu. Dia jumlah ismiyah, cuman terdiri daripada apa? Verbal, karena dia membutuhkan objek. Iya. Kalau berjalan apa, Ustaz? Masya yamshi. Yamshi. Masya fi'il madinya, yamshi fi'il mudhari'nya. Ahmad yamshi bisa, Ustaz? Ahmad yamshi ya, itu jumlah nominal itu. Iya. Satu lagi. Kalau berlari apa, Ustaz? Jaro yajri. Yajri. Fajri yajri fil storik. Fil maidan di lapangan. Fil maidan ya. Oke, Febri yajri fil maidan. Sahih. Ya Aba Zainal, tafaddal al-mukarram. Aba Zainal. Alhamdulillah. Awalan yumkin fi'il muta'addi ya. Yang muta'addi itu verbal dulu. Astamilu hadzal qamis wasirwal. Sahih. Uridu an a'rifaha qabla Ramadan. Masya Allah. Dan yang nominal atau lazim ya, fi lazim. Ajlisu fi hadzal majlis ma'a Syekh Harawi. Masya Allah. Askunu fi madinatin saghiratin qaribun min Semarang. Sahih. Wahid ukhra. Wahid ahar. Ustaz. Ya Aba Zainal. Ya. Wahid ahar. Coba satu lagi. Yang lain lagi. Satu lagi. Baik. Saya Oke, mungkin nastamir ila li Abi Nahrawi. Fadal, ya Aba Nahrawi. Ya, no saya fi'il muta'addi lah ya. Iya, Sa. Betul. Sholaitu as-subha fil masjid. Mantap. Baik. Katabtu ar-risalah ila Ustadz Abdul Raqib. Ulangi, Pak. Katabtu ila Ustadz Abdul Raqib. Sahih.
Lazim nih, Pak. Ya, udah. Lazim Yabki Abi Zainal. Baka Yabki. Gua Yabki, gua Tabassam ya. Tabassam sama saya Yabki oh ya Tabassam. Au kilahuma. Mas. Tabassam ba'da ayam ya. Khalas, Ustaz. Masya Allah, luar biasa, mumtaz. Ya Aba Zainal wa Aba Nahrawi. Insyaallah min ahli lugah. Min ahli lugah al-Arabiyah wa min ahli al-Quran. Amin. Kulluna jami'an insyaallah. Amin insyaallah. Al-an Ummu Istiqamah. Tafadhali ya Ummu Istiqamah. Zainab mujtahidah. Pakai fi'il saja dulu, Bu. Rajin. Pakai fi'il saja. Kata kerja saja dulu. Oh, kata kerja. Kata kerja itu berarti yang ijtahada. Oh. Mujtahidun kata kerjanya ijtahada yajtahidu. Waduh. Berarti rajin itu bukannya kata sifat nominal ya Ustaz? Kenapa Bu? Rajin, maksud Zainab rajin itu bukannya jadi kata nominal ya? Iya, cuman dia terdiri bukan fi'il. Kita yang fi'il saja dulu. Kalau isim fa'il boleh juga kita gunakan. Maka dia jumlah ismiyah jadinya. Oh gitu. Aduh. Jadi gimana maksudnya Ustaz? Nah, jadi gini Bu. Jadi jumlah fi'liyah kata jumlah fi'il muta'ad jumlah fi'liyah itu dia didahului oleh kata kerja. Ya. Kalau mujtahidun dia itu jadi isim fa'il, jadi isim, jadi bukan fi'il lagi. Oke. Itu. Berarti harus misalnya kalau kalau yang filial itu kan berarti kata kerja dulu. Kalau misalnya membaca qoro'ah. Qoro'ah. Tolibun adarsa. Itu jumlah fi'liyah. Tetapi yang dari verbal. Kayaknya saya kebalik-balik ya. Jadi kalau gimana? Yang dari nominal. Jadi gimana Ustaz? Kan kalau saya tadi udah benar belum? Misalnya kan murid membaca pelajaran. Qoro'ah tolibu. Oh ya, qoro'ah tolibu ad-durusa. Ad-durusa. Boleh. Ad-durusa. Betul. Lalu yang tadi kata Ustadz? Kalau mau merubah jadi jumlah ismiyah, berarti Muhammadun qoro'a ad-darsa. Oh. Jadi huwa qoro'a ad-darsa. Muhammadun qoro'a ad-darsa. Oh, ad-darsa. Ya, ad-durusa juga boleh, ad-darsa. Karena yang Ibu pakai tadi ad-durusa, tetap ad-durusa saja. Oh ya, Muhammad qoro'ah ad-durusa. Ad-darsa. Oh, ad-darsa. Ad-durusa, betul. Kan yang Ibu gunakan pertama tadi ad-durusa. Ya, Muhammad qoro'ah ad-durusa. Nah, itu jumlah ismiyah itu jadinya. Jumlah ismiyah karena dia didahului oleh subjek. Subjek. Siapa subjeknya? Yaitu Muhammad. Nah. Itu kan yang apa Bu? Yang verbal.
Ya. Yang ada objek. Nah, sekarang yang nominal lagi. Yang nominal berarti ya. Taat, mama anak Ustaz. Apa? Taat. Taat. Taat sama yuti'u. to'a yu'it tak. To'a Ahmad. To'a pakai to'a. Oh, jadi Ahmad to'a, gitu aja. Ahmad to'a. Oh. Satu lagi, Bu. Yang nominalnya. Berarti Maimunah Solehah, gitu aja bisa. Maimunah Solehah itu bukan nominal dengan verbal itu nanti jadinya. Jadi gimana, Ustaz? Kalau yang lain kan ada kata kerja, ada nominal. Maksudnya nominal kan dia tidak membutuhkan objek. Contohnya, soma berpuasa, soma al-maimunah. Atau kalau pakai maimunah solehah berarti solihah. Solihah maimunah. Itu kalau mau pakai kata maimunah solihah. Maimunah itu nama orang kan? Iya, berarti diawali dengan kata kerjanya, Bu. Solihah. Atau solaha. Jadi kalau dibalik itu artinya udah beda, Ustaz. Yang tadi saya pertama Maimunah Solehah dengan Solehah Maimunah itu artinya udah beda banget berarti. Artinya tidak berbeda, cuman dalam susunan Arabnya berbeda, Bu. Lazim dengan muta'adinya tadi. Jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah tadi. Walaupun di Indonesianya orang sama-sama mengerti dan juga Arab juga sama-sama mengerti, tapi susunan dalam verbal, lazim, verbal, nominal itu berbeda dalam susunannya. Gitu. Oke. Berarti kayak misalnya Maryam pergi. Maryam pergi. Zahabat Maryam. Oh, Zahabat Maryam, bukan Maryam Zahabat ya? Betul juga, Maryam Zahabat betul juga. Cuman posisinya bukan jumlah fi'liyah lagi. Yang kita pelajari di sini jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Oh, begitu, Ustaz. Masih suka ketukar-tukar, nggak paham soalnya juga. Biasalah, mana nggak apa-apa itu. Berarti saya membaca berarti kan qara'a kitab. Qara'tu. Aqra'u kitab. Aqra'u atau qara'tu. Qara'tu kitab. Ya, qara'tu al-kitab. Betul. Qara'tu al-kitab. Berarti kalau yang tadi al-kitab nggak mungkin juga bukunya dibaca. Iya, ya, berarti oke. Iya. Ya Ustadz, Kron. Ustadz, Afwan mau tanya. Silakan, Bu. Jadi apa kesimpulan saya ini benar ya Ustadz? Walau butuh objek, kalau kalimatnya butuh objek, tapi jika dia diawali dengan isim, dia jadi jumlah ismiyah ya? Iya, betul. Nah, jadi contohnya Fatimah, akulu, Ruzan. Nah, akulu ini kan butuh objek, tapi karena di depannya ada Fatimah, dia jadi jumlah ismiyah. Ismiyah. Nanti di akhir saya kasih kesimpulan semuanya, Bu. Saya kasih kesimpulan semuanya biar semuanya mendengar. Oh ya, satu lagi Ustadz. Kalau kalimat verbal, misalnya kalimat verbal walaupun tidak butuh objek, tapi jika diawali kata kerja, dia jadi jumlah fi'il ya? Ya, betul. Oh, berarti jalasa gitu aja udah jumlah fi'iliyah ya Ustadz ya?
Iya, jumlah fi'il. Itu belum. Kalau jalasa itu dia masih kosakata. Masih kata saja, belum jumlah. Kalau jumlah kan dia dalam susunan. Jalasa Muhammadun itu baru jumlah. Artinya dia duduk. Jalasa kan dia artinya duduk. dia duduk. Iya, Dan itu awalnya betul dia kerja. duduk, Bu. Betul. Itu kata kerja, itu asalnya, Bu, asalnya. Cuman asalnya ini dia bisa digunakan untuk huwa. Gunakan huwa, tapi dia tidak bisa mandiri jalasa. Siapa yang jalasa? Harus ada orang yang disebutkan sebelum atau sesudahnya. Oh, jadi harus pakai orangnya ya. Oh, kalau iya, jalasa, harus pakai orang. Jalasa Muhammad saja. Jalasa Muhammad itu betul. Itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oh, ya Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Mungkin sudah selesai semuanya, apa kan? Ustaz, kalau kalimat perintah itu jadinya harus pakai subjek sama objek nggak sih, Ustaz? Misalnya buka pintu gitu. Ya, tentu ada apanya? Subjeknya, orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Subjek dengan objek. Maksudnya kalau saya cuma bilang buka pintu gitu nggak buka? Iya, buka pintu. Tentu ada orang kan? Ada orang yang Ibu ajak bicara itu. Ya nggak? Ya saya random gitu maksudnya. Semua orang yang paham gitu. Nggak boleh, harus misalnya kamu buka pintu atau misalnya Ahmad buka pintu gitu, harus begitu berarti. Enggak, biasanya kalau yang diperintah itu tentu ada orang yang dia apa? Walaupun bentuknya buka pintu, tentu ada orangnya. Dia sudah otomatis nanti itu, Bu. Iftah al-bab. Itu untuk anta, dia otomatis walaupun tidak ada antanya itu sudah masuk di dalamnya untuk anta. Itu. Oh, berarti sebenarnya anta miftah al-bab. Anta iftah al-bab itu yang sebenarnya. Oh, iftah. Kalau anti berarti iftahi. Oh, anti. Oh, jadi memang harus mikir dulu ya kesiapannya ya. Cuman tasrif kita kemarin belum kita pelajari semua, baru fi'il madhi, fi'il mudhari saja. Ini hanya tambahan saja. Insya Allah ada lagi pelajaran selanjutnya. Baik, Ustaz. Sudah paham semuanya di sini? Sebelum saya ambil kesimpulan semuanya? Insyaallah fahimna Ustaz. Ini kesimpulan dari jumlah kalimat verbal ini. Ya, fi'il lazim, fi'il muta'addi, ini kesimpulannya pada pagi ini. Fi'il muta'addi, kita judulnya di sini kan jumlah fi'liyah pelajaran kita pagi ini. Jumlah fi'liyah itu dia terbagi menjadi dua, yaitu bisa terdiri dari fi'il lazim, yaitu kata nominal, kata kerja nominal, dan ada juga fi'il verbal, yaitu kata yang membutuhkan objek. Itu. Tetapi kalimat jumlah fi'liyah ini, ya, dia yang verbal ini, verbal dengan nominal ini, dia bisa menjadi jumlah ismiyah apabila dia didahului oleh isim, oleh kata benda. Kata benda itu setiap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda hidup, benda mati, maka itu adalah isim. Jadi di situ kesimpulannya di sini pagi ini. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Ustadz. Tapi kalau suruh bikin kalimat, bingung lagi. Biasa. Memang belajar memang seperti itu. Paham sekarang, nanti setengah jam bisa lupa. Di situ kita bertanya. Kalau domir itu isim juga ya, Ustadz? Isim. Betul, Bu. Isim ya. Ada lagi pertanyaan?
Ustadz, mungkin saya masih bingung yang kalimat nominal tadi di fi'il lazim. Jadi fi'il lazim itu sebenarnya jumlah fi'liyah, tapi nggak membutuhkan objek aja, bukan jumlah ismiyah ya. Fi'il lazim. Ya, fi'il lazim itu tetap jumlah fi'liyah kan? Iya, tetap jumlah fi'liyah. Iya. Jadi saya tadi nangkapnya kalau fi'il lazim itu jadinya maksudnya di sini kan tulisannya di modul kalimat nominal. Jadi mikir saya ini berubah ke jumlah ismiyah gitu. Enggak ya, tetap fi'liyah ya. Iya. Ya ada kata-kata. Tapi kalau dia ini ya Pak, yang kita pelajari sekarang kan jumlah fi'liyah Pak. Ya. Maka jumlah yang diawali dengan kata benda itu jumlah ismiyah jadinya nanti. Itu mungkin setelahnya kita belajar jumlah ismiyah lagi. Iya, ya Ustaz. Kurang Ustaz. Nah. Ya, afwan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Sudah jelas semuanya ini? Kalau jelas Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kita tutup pelajaran pada pekan ini? Baiklah. Nah, tatim hadzal liqa bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asa an yanfa'ana Allahu ma ta'allamna fi hadzal sabah wa asa an yaj'alana Allahu min ahlil lughah al-arabiyyah wa min ahlil Qur'an insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum min jami'il khatawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ilal liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.